الطيبين الطاهرين أما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن Amin. يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Amin. Baik, Bapak Ibu, Amin. alhamdulillah pertemuan kita hari ini saya mewakili kelompok 4 yakni bersama saya ada Bapak Irfan Abdul Karim dan juga ada Ibu Marcelia. Saya tidak sehebat itu, saya ingin mewakili saja menyambung lisan terkait tentang materi kita hari ini di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pembahasan terkait tentang perkembangan demokrasi. Baik. Sebelum saya melampirkan hasil dari pembahasan, saya sebagai prolog terlebih dahulu bahwa berbicara tentang perkembangan demokrasi itu berbicara tentang sistem kenegaraan. Kita tidak 100% berpihak ya terkait demokrasi bahwa betul bahwa demokrasi ini adalah merupakan sistem kenegaraan, meskipun memang sistem kenegaraan itu banyak sekali yang kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dan kita bisa lebih kaji lagi beberapa terkait tentang sistem kenegaraan. Begitu juga negara merupakan bentuk suatu kumpulan organisasi yang di dalamnya itu terdapat wilayah-wilayah masyarakat, begitu juga pemerintah. Negara merupakan organisasi yang di mana struktur dari kepemerintahan tersebut didukung atau dikelola atau dikontrol oleh yang bernama presiden atau pemimpin. Begitu juga yang ditemani atau didampingi oleh yang namanya wakil presiden dan juga para staf menterinya. Terbentuknya suatu bangsa itu biasanya memiliki 3 komponen atau 3 struktur utama, yaitu adanya wilayah, kemudian adanya masyarakat, dan juga adanya kepemerintahan. Maka dalam kehidupan bernegara ini, suatu negara itu sangat perlu yang namanya sistem pemerintahan. Ya demokrasi ini. Maka kalau misalkan sistem pemerintahan itu tidak ada atau alfa, maka tidak dapat diarahkan, tidak ada jalan yang ditempuh bagi seluruh rakyat tersebut. Maka dengan adanya sistem pemerintahan ini itu punya banyak aspek, punya banyak hal yang harus dianutnya atau yang digunakannya. Maka diantaranya itu adalah adanya sistem pemerintahan demokrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba bantu lampirkan untuk materi kita hari ini. Menunggu sekitar beberapa menit. Sudah tertampil Bapak Ibu? Apakah sudah tertampil Bapak Ibu sekalian? Belum Mas Saim di saya. Sudah. Oke. Tapi kecil itu, besarin. Sudah Belum ya? tampil Mas Saim. Hah? Sudah? Ini sudah berhasil sepertinya. Sudah tak? Sudah Pak. Oh iya, baik. Saya sekali lagi mohon izin tidak terlalu pandai mengenai pembahasan ini, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Baik. Bicara demokrasi itu bicara tentang sistem kepemerintahan atau sistem kenegaraan. Hal yang paling harus kita ketahui adalah apa yang kita pahami terkait demokrasi tersebut. Jangan sampai kita berbicara tentang perkembangan tapi kita tidak tahu secara substansial mengenai maknanya. Jadi secara etimologis demokrasi ini bukan dari bahasa Arab ataupun bukan dari bahasa Inggris, tapi berasal dari bahasa Yunani, yang dimana ada memiliki 2 unsur. Yang pertama adalah unsur demos, dan yang kedua adalah kratos. Demos dan kratos. Demos memiliki makna arti rakyat,
sedangkan kratos memiliki makna kepemerintahan. Jadi, kalau kita gabungkan antara demos dan kratos, maka memiliki satu kesatuan kata, yaitu adalah demokrasi. Nah, demokrasi merupakan keadaan negara di mana sistem pemerintahannya, sistem kedaulatannya itu berada penuh di tangan rakyat. Makanya kalau kita lihat secara fakta atau secara keseharian, kemarin kita sudah melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Di sana di dalam kegiatan pemilu tersebut itu ada campur tangan rakyat untuk memilih suatu pemimpin. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kedaulatannya, pemerintahannya itu bersumber dari tangan rakyat. Bagaimana memilihnya, bagaimana menimbangkan untuk memilih presiden, memilih pemimpin, nah itu berada di tangan rakyat. Berbeda dengan sistem yang lain. Sistem yang lain itu ada yang namanya musyawarah atau syuro. Jadi salah satu di antara para ahli ilmu ataupun para ahli di bidangnya merumuskan bagaimana untuk memilih pemimpin. Itu ada sistem yang lain. Tapi bicara demokrasi, para ahli juga memberikan makna berbeda-beda. Menurut Aristoteles, bahwa demokrasi itu merupakan kebebasan setiap warga untuk saling berbagi kekuasaan. Kemudian pendapat Kuncoro Purboranoto, demokrasi itu merupakan sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintah negara. Begitu juga menurut Joseph Schumpeter mengatakan demokrasi perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, bahwa individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif atas suara rakyat tersebut. Begitu juga Sidney Hockey menurut Bonger dan menurut para ahli yang lainnya. Jadi intinya adalah bahwa demokrasi itu merupakan gagasan, merupakan konsep kenegaraan yang dimana pemerintahan tersebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah ini kuncinya. Jadi perumusannya itu dari rakyat, kemudian yang diambil manfaatnya itu juga dirasakan oleh rakyat, dan juga kemakmurannya, resiko yang terjadi, konsekuensinya juga dirasakan kepada rakyat. Seperti itu. Jadi demokrasi itu suatu tata pemerintahan di mana rakyat baik secara langsung berkontribusi, berpartisipasi, baik secara tidak langsung ataupun langsung untuk dapat mendapatkan kekuasaan dan juga mendapatkan kedaulatan penuh dalam suatu kenegaraan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara definisi, itulah demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Baik, kita bicara banyak tentang makna demokrasi. Tidak supaya lebih efisien, kita langsung masuk kepada pembahasan perkembangan demokrasi. Kalau tidak salah, kalau kita bicara perkembangan demokrasi itu pasti akan menyinggung juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Tapi pada kesempatan ini saya berbicara secara general, berbicara secara umum saja, karena kalau tidak salah di kelompok berikutnya itu akan dibahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Baik, perkembangan demokrasi itu tercetus pertama kali ada itu pada saat di zaman Yunani. Jadi yaitu pada saat di zaman Yunani kuno. Pada saat itu ada yang disebut dengan pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat ini itu bentuk suatu pemerintahan di mana masing-masing rakyat itu menjadi pemerintah di atas dirinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian juga pertumbuhan demokrasi itu ternyata memiliki banyak asas dan juga memiliki banyak nilai yang diwariskan kepada masa yang lampau. Dari masa yang lalu hingga masa kini. Jadi ada yang diwariskan, baik dari asasnya ataupun nilainya. Gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama pada saat itu ada yang namanya aliran reformasi serta perang-perang yang agama yang menyusul. Jadi pada saat zaman Yunani kuno itu demokrasi atau sistem pemerintahan ini asasnya
atau nilai-nilainya itu dipergunakan dalam kehidupan tata negaranya. Makanya timbul pada saat itu perkembangan demokrasi itu mencapai dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu karena memang masih bertahap proses perkembangan demokrasi yang ada pada saat zaman Yunani kuno itu, yaitu sekitar abad 17 dan ke abad ke-18. Perkembangan pada saat itu demokrasi berjalan untuk dapat mendapatkan keseimbangan kenegaraan. Kemudian sistem demokrasi yang ada di negara kota Yunani kuno pada saat di abad ke-6 sampai ke abad 3 sebelum Masehi itu terjadi adanya sistem demokrasi langsung, yaitu bentuk pemerintah di mana hak untuk mendapatkan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak. Jadi prosedurnya menggunakan prosedur majority, prosedur mayoritas. Jadi kalau sebelumnya pada saat sebelumnya itu menggunakan demokrasi tidak langsung, artinya masing-masing individu itu menjalankan asas-asas demokrasi secara mandiri, individu-individu. Kemudian setelah berikutnya terjadinya demokrasi langsung, artinya sistem pemerintahan membuat keputusan untuk masing-masing atau secara general, secara mayoritas itu membuat keputusan politik untuk dijalankan. Berikutnya sifat langsung dari demokrasi Yunani itu diselenggarakan secara efektif dalam kondisi yang sederhana, simpel. Jadi tidak rumit. Jadi memang pada saat itu masih proses perkembangan. Pada saat itu di zaman Yunani kuno itu memiliki 300 penduduk dalam satu negara. Ketentuan demokrasi tersebut berlaku untuk warga negara yang resmi, yaitu merupakan bagian kecil dari penduduk-penduduk yang sudah ada. Kemudian untuk mayoritasnya itu banyak dari beberapa budak-budak atau pendatang asing, visitor asing yang datang di negara tersebut dengan demokrasi tidak langsung. Artinya hanya sebagai partisipan saja, tidak ikut juga dalam mengambil keputusan politik. Kemudian juga di dalam masa dunia barat pada saat itu sekitar abad pertengahan 600 atau 1400. Masyarakat abad pertengahan itu memiliki struktur sosial yang feodal. Feodal itu sistem yang masih berkasta kerajaan seperti itu. Jadi masih otoriter, masih struktural, mengacu atau struktur dari kenegaraan, itu feodal. Kehidupan sosial pada saat itu dikuasai oleh paus dan para pejabat-pejabat agama yang lainnya dalam kehidupan politik dengan adanya perebutan kekuasaan antara bangsawan satu sama lain. Kemudian juga terjadinya ada Magna Carta, piagam besar, yaitu semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John pada saat itu dari negara Inggris, di mana untuk pertama kalinya seorang raja berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak atau privilege dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dan bagi keperluan perang dan sebagainya. Jadi pada setelah berkembangnya demokrasi ternyata sudah terjadinya kebangsawanan atau raja. Sudah terjadi pada saat itu. Nah, jadi itulah beberapa terkait tentang perkembangan demokrasi dari awalnya berlaku sampai berkembangnya demokrasi langsung. Kemudian sebagai akibat dari pergolakan terjadi pada saat abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi terwujud secara konkret ya dengan adanya banyak program, dengan adanya banyak sistem politik yang terjadi. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas kemerdekaan individu, kesamaan hak, serta juga hak pilih untuk semua warga negara. Jadi setelah semakin kesini, demokrasi semakin berkembang, semakin terwujud ya secara utuh dengan adanya kemerdekaan individu, kemudian juga hak pilih dari masing-masing warga. Baik, dan yang terakhir
Dan yang terakhir, demokrasi di Yunani pada saat itu tidak pada saat berjalannya terus akhirnya menghilang cukup lama, lebih dari ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun kemudian barulah muncul kembali di Prancis. Jadi mungkin karena ada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang terjadi, karena memang pada saat itu monarki, pada saat itu memang masih banyak hal-hal yang harus dievaluasi, sehingga pada saat itu demokrasi Yunani hilang cukup lama dan beralih, dan demokrasi juga diterapkan di Prancis, muncul kembali di Prancis, yaitu pada saat terjadinya revolusi Prancis karena ketidaksenangan rakyat terhadap pemerintah yang absolut. Jadi pada saat Yunani itu demokrasinya hilang karena memang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan tersebut. Jadi kegagalan demokrasi Prancis juga tidak menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat di Eropa untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem keadilan. Mereka ingin terbebas dari tirani gereja dan pemerintahan negaranya. Kemudian terakhir juga, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara di dunia, termasuk oleh negara Indonesia yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan. Jadi intinya adalah ini memang kita bicara secara general bahwa perkembangan demokrasi itu berasal dari Yunani kuno, kemudian berkembang dari demokrasi tidak langsung menuju demokrasi langsung. Kemudian karena memang namanya sistem kepemerintahan manusia, itu pasti ada kekurangan atau ada hal-hal yang harus dievaluasi, sehingga beberapa waktu demokrasi di Yunani itu hilang cukup lama. Kemudian diterapkan oleh juga di negara-negara yang lain, sehingga berkembangnya terus-menerus, sehingga demokrasi ini dipandang beberapa negara sebagai pilihan terbaik dalam mengatur sistem kenegaraan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau memang kurang lengkap, kurang baik dalam mempresentasikan ini, karena memang ini ilmu umum, jadi saya kira saya tidak terlalu menguasai, tapi paling tidak dalam diskusi ini mohon masukan, mohon saran, dan juga mohon perbaikannya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan moderator. Oke, saya moderatori ya. Silakan Pak Ali Khaufi yang mau menanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 yang pada hari ini memberikan makalah perkembangan demokrasi. Tadi dibahas bahwa yang sering kita dengar adalah tentang dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam prakteknya sering kita rasakan, terutama di negara kita ya, bahwa rakyat hanya menjadi amunisi untuk calon pemimpin untuk mencapai kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam artian kita di sini di Indonesia kan partai, menggunakan partai. Karena seperti kemarin saat pemilihan, ya, rakyat itu banyak diberikan bantuan, uang maupun barang yang untuk bisa memilih calon tersebut. Kemudian saat sudah menjabat atau menjadi, itu banyak yang lupa, bahkan rakyat itu tidak mendapat program yang sangat bagus dari pemimpin tersebut. Apakah demokrasi ini masih layak untuk kita pakai di Indonesia? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi disampaikan bahwa demokrasi ini berawal dari bangsa Yunani.
bangsa yang notabene bukan atau bisa dikatakan non Muslim gitu. Karena kita di Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa tidak menggunakan apa yang korelasinya sama dengan Muslim? Misalnya kita mengikuti Arab misalnya, yang sama-sama menganut Muslim. Itu yang kedua. Itu saja pertanyaan dari saya, hanya 2 saja. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu apa langsung jawab Pak Said? Boleh ditampung atau boleh dijawab dulu, boleh? Ya tadi langsung aja biar enak dijawab aja ya. Pertanyaannya panjang-panjang. Nanti habis ini baru Pak Khairul Mutakin sama Pak Teten ya. Harap sabar ya Pak. Monggo Pak Saim. Kemudian nanti teman-teman yang mau menambahkan monggo. Baik. Saya simpulkan pertanyaannya mungkin sudah jelas. Boleh, monggo ya. Pak ya. Yang pertama tentang tadi makna dari demokrasi. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kalau lihat demokrasi yang ada sekarang itu, apakah masih layak seperti itu dikatakan sebagai demokrasi gitu. Kemudian yang kedua, kenapa di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya Muslim malah menganut sistem demokrasi, padahal tadi melihat sejarahnya demokrasi itu berasal dari bangsa Yunani. Kenapa kok nggak malah ngambil dari orang Arab atau gimana? Yes, monggo Pak Saim, persilahkan. Baik, pertanyaannya sangat menarik sekali untuk dibahasnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ali atas pertanyaannya, dan ini juga menjadi wawasan saya terkait tentang demokrasi ya. Mohon izin menjawab dan menanggapi. Kalau misalkan barangkali Bapak Ibu di sini yang pernah baca buku Plato yang judulnya The Republic. Di sana tulisan beliau banyak sekali terkait tentang demokrasi. Guru dari Plato ini yaitu Socrates ya. Itu dalam bukunya itu terlihat pesimis tentang demokrasi. Terlihat pesimis sekali. Kenapa pesimis? Padahal seorang ahli ilmu pada saat itu memang Socrates dan juga Plato. Pada saat itu Plato itu bilang dalam teks yang literatur bahasa Inggris membicarakan tentang kelemahan demokrasi dan juga membandingkan demokrasi dengan sebuah kapal. Dialognya sangat ringkas tapi berbahasa Inggris, tapi saya coba artikan secara sederhana ya. Jadi Socrates itu bertanya tentang siapa sih yang cocok untuk memimpin sebuah pelayaran di kapal yang tadi yang di teks dibilang tersebut, siapa nih pemimpin yang cocok untuk bisa mengendalikan pelayaran di kapal ini? Nah, apakah orang-orang yang terdidik, atau orang-orang yang memiliki banyak pengalaman, atau orang-orang yang tidak berpendidikan, atau orang-orang yang tidak memiliki pengalaman? Nah, pada saat itu Socrates kembali nanya, apakah kita bisa mengeneralisir, menyatakan sama setiap orang yang sudah cukup umur untuk bisa dikatakan mampu memilih seseorang untuk memimpin sebuah negara? Jadi maksudnya Socrates tuh maksudnya bilang gini, seharusnya orang yang melakukan pemungutan suara itu adalah orang-orang yang mampu dan terdidik, bukan karena hanya dia cukup umur, bukan karena hanya dia hak dari lahir dari negara tersebut. Jadi sekali lagi, bukan dikatakan pemungutan suara itu diambil dari orang-orang yang mampu atau orang-orang yang terdidik. Nah, jadi ini sangat bias ya, sehingga pada saat itu Socrates sendiri akhirnya merasakan efek buruk dari demokrasi tersebut, karena baik yang umur yang besar ataupun tidak besar, maksudnya masih dalam kondisi remaja, baik yang terdidik ataupun tidak terdidik, baik yang dia bodoh atau pintar, itu ternyata memiliki nilai yang sama. Jadi Socrates itu sangat merasakan demokrasi tersebut, efek dari dampak demokrasi tersebut. Akhirnya dalam kasus ini beberapa petinggi ahlul ilmu itu banyak yang menolak atau banyak mengkritisi terkait demokrasi ini. Sehingga juga di buku tersebut Plato bilang tentang cerita mimpinya, tentang mimpi buruknya demokrasi, itu ada yang disebut dengan
demagogi. Demagogi ya Bapak Ibu. Mungkin ini asing sekali ya. Demagogi itu penghasutan terhadap orang yang memiliki banyak-banyak kata-kata dusta. Jadi kata-kata manis di awal untuk apa? Untuk membangkitkan emosi rakyat. Emosi rakyat. Jadi ya kalau kita saat ini diiming-iming ini, diiming-iming itu. Nah, itu hasutan-hasutan untuk bisa memperkaya dirinya. Itu namanya demagog atau demagogi. Nah, Socrates itu ngasih contoh demagogi itu membayangkan tentang debatnya dua pasang calon sebuah pemilu. Ya, yang satu misalkan dokter, yang satu adalah tukang bangunan. Yang satu dokter, yang satu tukang bangunan. Nah, ini memiliki strata kemampuan yang berbeda antara dokter dan juga bangunan. Maka kita lihat bahwa si tukang bangunan itu menjelek-jelekan dokter. Begitu juga dokter menjelek-jelekan tukang bangunan. Jadi saling mengcounter, saling menyerang. Sehingga pada saat itu Socrates bilang ke mereka, apakah dengan Anda banyak masalah atau akan memberikan Anda banyak masalah, itu akan melarang semua kesenangan, tapi semua hanya untuk membantu Anda. Jadi ini adalah bentuk kelemahan atau dampak buruk demokrasi, yaitu saling menjatuhkan dan terjadinya demagogi, hasutan-hasutan kepada rakyat untuk memuaskan dirinya masing-masing. Maka intinya adalah demokrasi tanpa pendidikan yang cukup hanya akan menjadi demokrasi buta yang berbahaya. Rakyat hanya akan menjadi domba-domba yang katanya dari rakyat untuk rakyat, kembali untuk rakyat, seperti itu. Tetapi pada faktanya, yang terjadi, rakyat hanya sebagai domba-domba yang hanya akan dimanfaatkan oleh politisi-politisi serigala berbulu domba lapar demi kepentingan kekuasaan atas segenap domba tersebut. Dan sayangnya dalam sejarah demokrasi di dunia tidak jarang kita lebih memilih si tukang bangunan daripada si dokter tersebut. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ali. Barangkali bisa menjawab. Ini sekedar sharing saja apa yang saya baca literasi terkait tentang demokrasi yang dibawa oleh Plato dan Socrates di bukunya The Republic. Satu lagi tadi Pak Said, pertanyaan yang kedua. Tadi kan demokrasi itu berasal dari Yunani. Kenapa di Indonesia malah niru demokrasi, padahal itu dari Yunani? Kenapa nggak niru dari Arab aja gitu? Enggak, silakan dijawab. Baik. Jadi memang kalau ini ada kepentingan, kalau secara langsung ya saya bilang, karena memang demokrasi itu memang sangat lebih efisien daripada sistem kenegaraan yang lainnya. Ada sistem kenegaraan syariah, komunis. Jadi yang cukup friendly bagi negara Indonesia untuk dianutnya, seperti itu. Kemudian juga demokrasi ini memang sistem kenegaraan yang mudah diaplikasikan daripada sistem-sistem yang lain, daripada sistem syariah. Karena kalau bicara sistem syariah ini sangat panjang sekali. Kalau bicara tentang sistem syariah itu berarti ada pihak yang dirugikan. Jadi kalau demokrasi ini siapa yang menang, dia yang berkuasa, seperti itu. Jadi masing-masing politisi atau masing-masing individu itu berlomba-lomba untuk menjadi pemenang, untuk dapat menguasai sistem kenegaraan. Kira-kira seperti itu ya, karena lebih mudah diaplikasikan, jadi masing-masing individu itu punya opportunity, punya kesempatan dalam memimpin kenegaraan. Beda sama dengan syariah. Kan kalau syariah itu berarti ada kelompok yang tidak mungkin bisa untuk menjadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Saim. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Pak Ali Khofi. Selanjutnya kami persilahkan ke banyak yang tanya, sudah saya tampung aja nih. Pertama Pak Teten, terus Pak Khairul Mutakin, Pak Gasep. Enggak, Pak Teten dulu, silahkan. Pak Teten. Yes. Sebentar, Teten. Pak Khairul Mutakin, monggo silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Pak, izin bertanya untuk kelompok 4 ya. Kedengaran tidak, Pak? Kedengar, ya. Ya. Ya, ingin kami tanyakan, tadi disampaikan oleh pemakalah bahwa
demokrasi itu merupakan pilihan utama dalam bernegara. Tapi dalam prakteknya kan tadi disampaikan Pak Ali juga. Pak Irfan, suaranya terputus-putus, Pak. Halo, oh, kedengaran tidak? Halo? Ya, dengar, Pak. Ya, gitu. Jadi yang ingin kami tanyakan intinya kelebihan dan kekurangan demokrasi untuk bernegara itu apa? Kelebihan kekurangannya apa? Karena kalau dilihat demokrasi juga timbulnya negara ada tadi yang disampaikan Pak Ali itu kan juga kekurangan lah, itu sebetulnya bagaimana kelebihan dan kekurangan dari demokrasi. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan politik, sebetulnya demokrasi dengan politik itu apakah ada hubungannya, ada kaitannya bagaimana? Tolong dijelaskan antara demokrasi dengan politik. Terima kasih. Itu saja, Pak. Oke, yes. Mungkin monggo Pak Dasep, langsung aja. Nanti saya tampung pertanyaannya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, karena Indonesia adalah merupakan negara yang berdemokrasi. Padahal sebentar, mungkin untuk perkembangan demokrasi di Indonesia materi selanjutnya ya, nggak salah ya? Oh iya ya. Iya, iya betul. Iya. betul. Pak Lima. Ya mungkin yang ada kaitannya dengan anu aja ini Pak, makalah masalah perkembangan demokrasi ini. Oh ya. Ditanyakan. Ya, mangga Pak. Jadi masalah perkembangan demokrasi. Tapi ada hubungannya lagi ya, karena ini negara Indonesia itu adalah penganut dari demokrasi ya. Hanya menanyakan bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia agar lebih baik dari yang sebelumnya. Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah demokrasi Pancasila di negara ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Satu lagi, Pak Teten, monggo Pak Teten. Kayaknya sinyalnya Pak Teten ya. Pak Teten. Udah, kalau nggak ada satu lagi penanya, Pak Ahmad Rifai. Terima kasih Pak. Ini Pak Saim, perkembangan demokrasi kan hilang lebih dari ratusan tahun itu disebabkan kenapa, dan munculnya kembali juga kenapa Perancis itu bisa mengambil susunan atau tatanan kenegaraan yang berdemokrasi kayak gitu Pak Saim. Terima kasih. Kurang lebih ada sekitar ini Pak Saim, siap jawab ya. Ada 5 pertanyaan, satu-satu dulu. Untuk yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Khairul Mutakin nih tentang kelemahan sistem negara yang memakai demokrasi, kelebihan dan kelemahannya. Monggo Pak Saim mungkin bisa menjelaskan. Mohon maaf, bisa diulangi lagi kembali Pak Irfan? Apa pertanyaannya? Kelemahan dan kekurangan sistem negara yang memakai ini demokrasi. Baik, kelemahan dan kekurangan ya sama saja ya. Kelebihan Pak, kelebihan. Kelebihan dan kekurangan. Ya, Baik. kelebihan dan kekurangan. Baik, terima kasih banyak tadi pertanyaan dari Pak Khairul mengenai tentang kelemahan dari demokrasi ini. Memang kalau kita lihat sebagai warga negara yang menggunakan sistem negara kita yang menggunakan sistem demokrasi banyak sekali ya, tidak bisa disebutkan. Tapi paling tidak saya coba rumuskan sedikit. Demokrasi ini memang efektif dijalankan, efektif dipraktikkan tergantung dengan tingkat pendidikan rakyatnya. Jadi kemampuan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya pintar, maka negara kita akan pintar.
Tapi kalau misalkan negara kita, mohon maaf, bodoh, itu disebabkan karena rakyatnya juga bodoh. Jadi tingkat kesadaran atau kecerdasan atau pengetahuan rakyatnya itu akan menentukan kualitas dari demokrasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kalau bicara tentang kelebihan atau apa namanya atau dampak dari demokrasi tersebut, pertama tadi sudah jelas bahwa demokrasi itu memang sangat mudah diaplikasikan daripada sistem yang lain seperti kekhalifahan atau yang kita bisa sebut dengan sistem syariah atau komunis. Jadi banyak sekali sistem kenegaraan seperti komunis, seperti atau sistem syariah seperti itu ya. Jadi kalau demokrasi itu sangat mudah diterapkan dan juga demokrasi ini itu bisa memberikan kesempatan orang-orang atau memberikan kesempatan kelompok-kelompok lain untuk dapat memimpin tadi, untuk dapat bisa memimpin seperti itu. Karena dari tingkat yang rendah, misalkan katakanlah dia hanya seorang biasa saja, itu bisa mungkin menjadi seorang presiden, bisa mungkin menjadi seorang pemimpin, asalkan banyak yang memilihnya atau pemungutan suaranya memihak kepadanya, seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali untuk pengaplikasiannya daripada sistem-sistem yang lain. Jadi siapapun itu bisa berpeluang untuk menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi itu. Beda dengan sistem yang lain, kalau dibandingkan dengan sistem kekhalifahan itu harus dengan musyawarah ataupun dengan sekelompok ahlul ilmi atau ahlul halli wal aqdi untuk merumuskan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi hanya orang-orang khusus yang memiliki kemampuan dalam merumuskan siapa yang akan menjadi pemimpin. Seperti itu. Jadi sangat mudah diterapkan. Itu mudah-mudahan menjawab terkait kelemahan dan juga kelebihan demokrasi. Jelas ya Pak Khairul Mutakin, nggak perlu saya simpulkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang perbedaan demokrasi dan politik, mungkin hubungan atau kaitannya antara demokrasi dan politik itu bagaimana? Mohon Pak Saim untuk bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Kalau bicara tentang demokrasi itu berarti kita ngomongin sistem itu apa namanya, sistem itu ya aturannya atau apa namanya, polanya sistemnya atau bagaimana nanti akan berjalan, seperti itu sistem. Tapi kalau bicara politik itu berarti prosesnya yang terjadi. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, bagaimana politik di Indonesia dalam menjalankan demokrasi, berarti maksudnya adalah bagaimana demokrasi ini bisa diterapkan dengan baik di negara Indonesia, seperti itu. Jadi kalau politik itu prosesnya, seperti kalau proses demokrasi itu ya pemungutan suara, pemilihan suara, kemudian membandingkan antara pilihan satu dan pilihan kedua dan seterusnya, seperti itu proses. Bagaimana cara mencapai bagaimana menyongsong pemimpin ini untuk bisa naik menjadi pemimpin, seperti itu, atau sebut dengan pencalonan, itu disertai dengan adanya kelompok-kelompok atau kita sebut dengan politik, partai politik, seperti itu, untuk menyongsong pemimpinnya yang terbaik untuk bisa menjadi pemimpin dalam suatu negara, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi itu adalah sistem yang berjalan, kalau politik adalah prosesnya, seperti itu. Kira-kira seperti itu secara umum ya, kalau kita bandingkan antara demokrasi dan politik. Sedikit saya simpulkan dari pertanyaan Pak Khairul Mutakin tadi tentang perbedaan ya antara demokrasi dan politik ya. Demokrasi itu sportnya sistem yang berjalan, kemudian kalau politik adalah proses untuk menuju ke situ. Oke. Jelas nggih Pak Khairul Mutakin? Untuk selanjutnya tadi pertanyaan dari Pak Dasep nggih. Ini apa namanya? Ada sebuah pertanyaan menarik ini. Menurut Pak Saim ini sebenarnya bagaimana cara untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia ini agar lebih baik, memang benar-benar demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Monggo bisa dijelaskan Pak Saim, singkat saja. Baik. Yang paling penting adalah
kemampuan masyarakat dalam membawa demokrasi. Artinya pendidikan itu. Jadi kalau misalkan sistem demokrasi di Indonesia ini tidak diimbangi dengan pendidikan yang layak, maka jadi rawan untuk dipolarisasi. Maksudnya itu diadu domba. Jadi tingkat pendidikan itu sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Seperti itu. Singkat saja. Kemudian tadi tentang pertanyaan terakhir dari Pak siapa tadi, Ahmad Irfai yang nggak salah ya, tentang itu demokrasi di Perancis gitu tadi yang sempat hilang kemudian diganti. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi Pak Said. Baik. Yang terjadi pada saat di zaman Yunani tersebut, ya zaman Yunani kuno tersebut, pemerintahannya itu banyak yang mengkritisi ya dari beberapa masyarakatnya, itu karena antara lain ya karena kemonarkian, oligarki dan tirani dan yang terjadi pada saat itu. Jadi beberapa yang banyak para petinggi ataupun banyak ahlul ilmu di situ mengkritisi banyak tentang kekuasaan ini. Sehingga dan juga ada beberapa yang terjadinya juga runtuhnya peradaban pada saat itu. Jadi perang, konflik yang terjadi di dalam internal sehingga menguras dan juga melemahkan kekuatan Yunani tersebut sehingga runtuhlah. Kemudian pada saat demokrasi ini runtuh di zaman Yunani, akhirnya ada beberapa yang negara lain yang mengadopsi demokrasi tersebut untuk diberjalankan di negaranya dengan beberapa perbaikan dan beberapa evaluasi, yaitu di salah satunya di Prancis. Seperti itu. Jadi runtuhnya pada saat itu ya karena ada perang dan juga konflik internal yang terjadi. Seperti itu kira-kira. Ya, barangkali sudah menjawab atau masih sulitan? Itu Pak yang Prancis mengadopsi sistem demokrasi dari Yunaninya Pak. Gimana itu Pak? Oh iya, baik. Saya tidak terlalu tahu banyak terkait hal itu, jadi mohon maaf sekali. Tapi saya coba sharing terkait hal itu ya. Karena waktu itu kalau tidak salah suara saya kedengaran? Mohon maaf. Ya udah masuk lagi Pak, jelas. Oh ya, benar. Jadi pada saat itu memang beberapa cendekiawan, beberapa penggiat demokrasi ya pada saat itu tertarik untuk mengadopsi ini pada saat di mohon maaf, Prancis. Sehingga mengusulkan beberapa kepemerintahan di sana untuk mengadopsi ciri khas dari demokrasi modern itu. Seperti karena melihat keistimewaan kapasitas pada saat itu untuk diterapkan dengan mudah seperti itu. Jadi demokrasi yang terjadi di Yunani ya karena memandang bahwa demokrasi ini memiliki keistimewaan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya keliru mohon diperbaiki. Kira-kira seperti itu Pak Ahmad. Barangkali Pak Ahmad bisa menambahkan. Ya terima kasih Pak. Tidak Pak. Lagi malas mikirnya Pak. Baik. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada yang ngasih komentar tambahan? Monggo kami persilahkan. Itu Pak Irfan, Pak dosennya sudah masuk. Oh, oke. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, mungkin belum mau menambahkan. Oke. Ya, terima kasih. Diingatkan. Ya, monggo mungkin dari Bapak dosen, kami barusan melaksanakan diskusi tentang perkembangan demokrasi.
Mungkin dari Bapak ada tambahan, ada sedikit penjelasan, kami persilahkan. Iya, makasih. Makalahnya itu ada periodisasinya enggak tentang perkembangan demokrasi dari masa ke masa? Artinya yang saya maksud tahun sekian itu masa demokrasi apa begitu? Ada nggak pembagian itunya? Suara saya kedengaran? Kedengaran jelas, Pak. Iya. Ada nggak pembagian itunya? Apa makalahnya? Oh iya Pak, mohon maaf suaranya belum jelas Pak. Belum jelas. Sekarang jelas nggak? Ya, tadi mohon maaf tadi agak slow tadi. Iya. Di makalahnya itu ada nggak periodisasi perkembangan masa demokrasi itu? Oh iya. Artinya dari tahun sekian sampai sekian, demokrasi apa di tahun sekian itu ada nggak? Kalau diurutkan tidak ada Pak Dokter. Tidak ada, tapi bicara secara umum saja terkait perkembangan demokrasi dari Tidak ada. Iya. Tidak ada apa ada? Tidak ada Pak Dokter. Kalau secara apa namanya ngurut tidak ada. Nah justru itu yang penting. Judulnya apa judulnya? Perkembangan demokrasi. Ya perkembangan demokrasi. Jadi kan perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Awal kita mengenal demokrasi kapan? Disebutnya apa? Sampai tahun berapa disebutnya apa? Itu ada perkembangannya kan. Oke, saya ulas dari situ. Secara periodisasi perkembangan demokrasi Indonesia itu sejak merdeka, karena demokrasi yang mohon maaf untuk secara spesifik untuk demokrasi Indonesia itu pembahasannya di kelompok yang setelahnya Pak Dokter. Setelahnya besok apa yang kemarin? Iya betul besok. Jadi memang kalau melihat dari lampiran dari Pak Dokter bahwa saat ini memang masih secara umum demokrasi secara umum, demokrasi global. Kemudian nanti kelompok berikutnya yang akan membahas tentang secara sempit. Apa sekarang judulnya apa? Judulnya sekarang apa judulnya antum? Perkembangan demokrasi saja, toh. Iya, ya perkembangan demokrasi. Artinya kan perkembangan demokrasi itu mulai ada kapan, berkembangnya itu bagaimana gitu kan. Oh ya. Oke lah, saya akan yang saya maksud itu. Jadi begitu Indonesia mengenal demokrasi, itu apa namanya? Sampai dengan sekarang itu demokrasi apa namanya gitu, perkembangan secara politiknya gitu. Saya teruskan, jadi ada 7 periodisasi perkembangan demokrasi. Yang pertama adalah disebut periodisasi masa revolusi. Di demokrasi masa revolusi itu antara tahun 45 sampai dengan tahun 50. Kemudian yang kedua masa demokrasi liberal. Liberal itu 50 sampai 59. Kemudian yang ketiga masa demokrasi terpimpin. Terpimpin itu tahun 59 sampai dengan 65. Kemudian demokrasi Orde Baru 66 sampai 98. Yang keenam demokrasi masa reformasi
99 sampai dengan diangkatnya Presiden Jokowi. Dan yang ketujuh, demokrasi gotong royong. Demokrasi pada saat Jokowi itu menjabat sebagai presiden. Itu secara garis besar 7 tahap perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita kembali satu masa revolusi, yaitu tahun 45 sampai 55. Ini masa yang masih rawan. Kenapa rawan? Karena Belanda itu masih berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Ingin menguasai kembali. Ya, merasakan sekian ratus tahun menjajah Indonesia, kemudian tiba-tiba 17 Agustus rakyat Indonesia memproklamirkan diri. Dan dalam hal ini Indonesia di mata dunia merdeka dan Belanda sebagai penjajah yang menjajah sekian ratus tahun itu kalah. Dengan berbagai macam cara, bagaimana perjuangan, itu kita kalau mau baca sejarah tentang perjuangan Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Pemerintahan saat itu adalah bersifat sentral. Bersifat sentral ada pada pasal 4 Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNPI. Apa itu KNPI? Komite Nasional Indonesia Merdeka. Itu panitia yang membantu memproklamirkan diri, mengumumkan ke negara-negara dunia bahwasanya Indonesia telah merdeka 17 Agustus tahun 45. Kemudian karena masih sangat transisi, maka pemerintahan yang sepenuhnya dipegang kekuasaan oleh presiden dan KNPI itu segera membentuk yang disebut dengan pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Jadi masih di tahun 45 itu kita sudah punya parlemen, sudah punya dewan, meskipun sangat sederhana sekali. Kemudian yang kedua masa demokrasi liberal, yaitu tahun 50 sampai dengan 59. Nah masa itu sistem demokrasi liberal itu dan parlementer yang ada di Indonesia itu meniru sistem Eropa. Meniru sistem Eropa Barat, ternyata dinilai kurang relevan dengan kondisi di Indonesia. Dan saat itu partai politik itu sudah mulai berkiprah. Meskipun hanya 2 partai, yaitu partai PNI dan Masumi. Ya kalau sampai masih muda nggak ngalamin nih, tahun 50 belum pada lahir ya, saya juga belum itu. Itu 2 partai itu yang menguasai negara Indonesia. Kemudian ciri-ciri dari periode 50-59 ini apa? Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat karena dia masih punya kuasa otonom. Ada menteri bertanggung jawab pada kebijakan pemerintah. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Waktu itu masih karena penguasa sentral itu masih presiden. Jadi DPR juga hanya sebagai pelengkap, pembantu presiden, dan presiden bisa membubarkan DPR. Kemudian ciri yang berikutnya, presiden mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59. Apa isi dekretnya itu? Yaitu membubarkan konstituante, kembali ke undang-undang, dan tidak berlaku UUDS.
serta membentuk MPRS dan DPAS. Ya kalau sekarang itu MPR dan DPR itu. S-nya apa? S-nya sementara karena perkembangan gejolak stabilitas politik masih labil, maka segala sesuatu lembaga yang dibentuk itu adalah sifatnya masih sementara. Tahap ketiga adalah masa demokrasi terpimpin 59 sampai 65. Karena sampai dengan tahun 65 itu partai politik masih terbatas, kemudian berkembangnya pengaruh PKI di Indonesia. Yang terakhir itu kita kenal ada G30PS PKI, yaitu Gerakan 30 September PKI tahun 63. Sistem kepartean kabur, banyak pemimpin partai yang dipenjarakan. Ini pada saat demokrasi terpimpin. Yang keempat, demokrasi masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu 66 sampai 98. Ini paling panjang ini, 32 tahun. Nah, pada masa Orde Baru ini demokrasinya disebut demokrasi Pancasila. Yang ingin melaksanakan Pancasila, Orde Baru, dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Nah, pada saat Orde Baru ini, kita sudah mengenal pemilu setiap 5 tahun, yaitu pemilu tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan 97. Jadi pemilu sudah normal dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian ternyata pada Orde Baru ini yang berlangsung 32 tahun itu terjadi berbagai macam penyimpangan. Antara lain apa? Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Jadi kalau kita kemarin dihadapkan 14 Februari pemilu raya, sekarang banyak dampak, implikasi, dan fenomena-fenomena muncul yang kurang puas, adanya kecurangan, adanya macam-macam, itu ternyata di tahun 98 itu sudah terjadi itu. Kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil itu sudah terjadi pada saat Orde Baru. Kemudian kebebasan politik bagi pegawai negeri sipil. Kemudian kurangnya jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan kita tahu pada zaman Orde Baru itu ada orang-orang yang kontra atau rival dengan pemerintahan, itu ada istilah dikarungi. Siapa yang kontra dengan pemerintah, kemudian ditangkap, dibunuh, dan dimasukkan karung, dibuang di satu tempat. Kemudian apalagi namanya wartawan, itu banyak wartawan-wartawan yang ditangkap oleh pemerintah karena tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Yang kelima, demokrasi masa transisi, yaitu transisi dengan dilengserkannya Soeharto, maka wakil presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Tapi tidak lama, dan hal yang negatif dari pemerintahan Habibie itu lepasnya Timur Timur dari secara geografis yang tadinya milik Indonesia, kemudian lepas dari kepemilikan Indonesia. Yang keenam, demokrasi masa reformasi 99 sampai dengan yang didalangi tokohnya itu antara lain adalah Amin Rais yang semangat sekali memperjuangkan
demokrasi reformasi. Yaitu dengan keluarnya atau dengan semangatnya KKN. Nepotisme dan kekeluargaan. Itu berlangsung sampai terpilihnya Presiden Jokowi. Demokrasi, reformasi. Kemudian sejak Presiden Jokowi, kita kenal istilahnya demokrasi adalah demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong. Nah itu tambahannya, kemudian saya tadi dengar ada satu pertanyaan, apa itu demokrasi dan politik. Ya. Demokrasi itu dari demos dan kratos atau kerakyatan. Jadi demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pentingnya itu dan langkah-langkahnya diambil untuk pemerintahan. Diambil untuk membangun kekuatan pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi itu kekuatan negaranya, pemerintahannya itu ada di rakyat. Ada di rakyat. Sehingga kalau ada rakyat yang merasa disakiti, merasa didolimi, sementara rakyat sudah menunjuk wakil-wakilnya, ternyata wakil-wakil rakyat di pusat itu tidak bisa menyampaikan aspirasinya, maka rakyat akan marah. Yaitu misalnya dengan demonstrasi. Itu pemerintah dan para pejabat founding fathers kita itu paling takut kalau rakyat sudah marah gitu. Banyak sekali sering pernah dalam sejarah sering negara kita itu didemo oleh masyarakat dan akhirnya berhasil. Ya yang dekat kemarin kan kita rakyat melengsarkan Soeharto sampai gedung rakyat itu diduduki, bukan dimasuki saja, sampai atasnya itu diduduki oleh rakyat. Kenapa sampai demikian? Ya rakyat saking marahnya, aspirasinya tidak didengar oleh wakil-wakil rakyat, maka rakyat bertindak sendiri gitu. Nah itu berarti kan kenapa rakyat begitu? Karena ada masalah. Ada masalah. Secara ilmiah, masalah itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara akal. Dengan cara akal. Jadi kalau ada masalah, misalnya kenegaraan, rakyat punya masalah, sampaikan inspirasi kepada wakil rakyat. Kemudian nanti rakyat itu akan diskusi, berargumentasi, curhat, seminar, kemudian musyawarah, dan sebagainya. Kalau masalah itu selesai, sudah selesai. Dan itu diselesaikan dengan cara akal, dengan cara diskusi. Tapi kalau diselesaikan dengan cara akal tidak selesai, itu ada istilahnya adalah diselesaikan dengan cara ekel. Apa itu ekel? Ekel itu adalah menyelesaikan masalah dengan cara licik. Dengan cara licik. Ya mungkin misalnya diselesaikan dengan diskusi, dengan musyawarah tetap enggak puas, maka yang tidak puas itu dengan cara licik. Banyak ya misalnya seperti ini yang diasumsikan oleh beberapa warga negara terjadinya pemilu yang licik. Nah itu juga salah satu cara untuk paslon ingin memenangkan, tapi bagaimana caranya supaya saya menang, akhirnya dengan cara licik gitu. Itu banyak sekali terjadi. Apa buktinya? Dia dengan serangan fajar, sementara di undang-undang tidak boleh kampanye mencari suara dengan membayar calon pemilih, pada kenyataannya itu hampir semua paslon itu melakukan itu.
Kalau dengan cara ekel tetap nggak bisa diselesaikan, maka yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan cara okol. Apa itu okol? Okol itu dengan otot. Udahlah, kamu diajak bicara, nggak selesai, saya liciki tidak bisa, akhirnya apa? Dengan fisik, berkelahi lah, tawuran lah, gitu. Nah itu cara menyelesaikan orang yang tidak bisa dengan akal, dengan taktik, dengan licik, akhirnya dengan kekerasan fisik. Nah, rupanya terjadinya demonstrasi itu rakyat juga begitu. Keinginannya, aspirasinya tidak didengar, sudah berbagai macam cara nggak bisa, akhirnya dengan demonstrasi atau dengan cara fisik yang dilakukan. Kemudian politik itu dari kata polis, Yunani yaitu negara, arti politik itu polis negara. Yaitu aktivitas yang dibuat, yang dipelihara, dan digunakan untuk menegakkan aturan yang ada dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Jadi politik demokrasi itu, atau demokrasi politik adalah negara yang telah menggunakan aturan, yang sudah memelihara regulasi, ditegakkan aturan-aturan, norma-norma, regulasi-regulasi negara, undang-undang negara. Untuk apa? Untuk kerakyatan, demokrasi, untuk kepentingan rakyat. Beda dengan monarki. Negara monarki itu kan negara kerajaan atau negara sekuler, itu beda lagi. Jadi sekali lagi negara kita adalah negara yang menganut politiknya adalah politik demokrasi. Semua kepentingan adalah untuk kepentingan rakyat. Oke, itu ulasan dari saya. Ada yang mau bertanya atau tidak ada? Kalau ada boleh 1, 2 orang. Sudah jelas Pak dosen, alhamdulillah. Nah, ya. Di foto ya, nanti tolong dikirim ke saya untuk. Siap Pak dosen. Oke, kalau sudah jelas kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf dan mohon live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit bilang 1, 2, 3 Pak, biar semuanya nanti. Ya, geramasak. Iya, cepetan.